Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar teman-teman semuanya yang lagi menyimak 94,2 Gemasri FM. Bertemu di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kabar baik ya, semoga semakin kita menjalankan ibadah puasa, semoga justru semakin sehat karena ada banyak sekali manfaat-manfaat puasa dan rasanya nggak lengkap kalau kebersamaan sahur Gemasri FM tidak diisi dengan program Obsesi yang membahas berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan. Nah, siapa tahu topik yang kita sajikan di pagi ini berkaitan erat dengan Anda semua. Apa? Cegah obesitas dengan berpuasa. Ayo, siapa yang nunggu? Termasuk saya juga menunggu ya. Nggak apa-apa. Jujur itu baik ya. Katanya jujur itu baik. Dan kita sudah bersama dengan Mbak Nova Septiana Nur Islami Azilgat, ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Nova Septiana atau Nova Septiana ini? Septian, Mbak. Oh, Nova biasanya Septian. soalnya kalau cewek biasanya ada Septiana dan Septiani. Ini Septiana aja gitu loh. Iya, kebetulan Septian aja. Oh, baiklah. Apa kabarnya, Mbak Nova? Alhamdulillah sehat, Mbak I. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan materi-materi yang kita perbincangkan di Bincang Obsesi, jangan lupa bisa menyimaknya juga di channel YouTube-nya Gemasri FM dan channel YouTube RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Baik, Mbak Nova, kita langsung saja ya di pagi ini. Tentu teman-teman sudah banyak menunggu topik di pagi ini, terutama yang ya mengalami obesitas. Kita tanyakan dulu sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan obesitas? Apakah obesitas itu adalah perasaan atau wujud nyata? Kenapa saya tanyakan perasaan atau wujud nyata? Kadang-kadang ada orang loh yang udah gede gitu ya, tapi ternyata perasaannya itu langsing terus. Ada kan? Monggo, Mbak Nova. Sebenarnya kalau obesitas sendiri adalah penambahan berat badan dari seseorang yang lebih normal akibat dari penumpukan jaringan lemak dalam tubuh. Bisa karena asupan dia yang berlebih, tidak diimbangi dengan pengeluaran kalori yang seimbang seperti itu. Jadi lemak ya intinya, bukan yang lain-lain. Maksudnya yang dikonsumsi memang kebanyakan lemak atau semuanya itu bermuara ke lemak? Awalnya dari kalori yang berlebih, Mbak. Jadi dari kalori yang berlebih, lama-kelamaan penumpukan lemak juga. Seperti itu. Kalori itu maksudnya apakah termasuk juga karbohidrat dan sebagainya? Iya, betul. Oh. Karbohidrat, terus bisa juga dari gula. Baik. Terus seseorang yang dikatakan obesitas itu kayak gimana sih, Mbak? Iya. Kalau seseorang dikatakan obesitas apabila melihat dari indeks massa tubuhnya atau IMT. Jadi IMT-nya lebih dari 27 kg per meter per kuadrat tinggi badan. Seperti itu. Gambarnya kayak gimana nih? Misalnya ada seseorang yang punya tinggi badan 150 gitu, idealnya. Berarti kan ada angka sebelum ke obesitas, ada angka ideal seperti itu, Mbak. Iya, kira-kira berapa kalau 150 ya? Oke, kalau 150 ini untuk laki-laki ya, atau perempuan, nggih. Perempuan ya. Jadi kalau untuk perempuan beda ya antara laki-laki dan perempuan untuk mengukur obesitas itu? Sama. Nggih, sama. Jadi berat badannya berapa untuk sekarang? Kira-kira, Mbak, kalau perkiraannya, misal tingginya 150, berat badannya? Kalau ditimbang nggak bakalan bisa, Mbak, karena timbangannya jomplang tuh. Oh, maksudnya dari tinggi badan 150? Ya, maksudnya berapa? gambaran seperti itu ya. Gitu ya. Kalau 150, kira-kira berat badan idealnya sekitar 45. 45? Iya, 45 sampai 50. Oke. Plus Jadi, minus 5 kilo. Berarti kalau sudah lebih dari 50 bahkan 60 atau 70 itu sudah termasuk obesitas itu ya? Bisa jadi, bisa pre-obesitas juga. Oh, baik-baik. Gitu. Lantas apakah hanya melulu ketika kalori ya yang kita konsumsi atau makanan yang kita konsumsi itu kemudian kalori yang dikeluarkan harus seberapa gitu? Apakah selalu harus melulu seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Sebaiknya iya, jika kita sekiranya konsumsi kalori yang berlebih, kita imbangi dengan mungkin aktivitas fisik, seperti itu. Mungkin bisa dari aktivitas yang ringan sampai yang intensitasnya tinggi. Oke.
Terus kalau di Indonesia sendiri Mbak, apakah prevalensi angka obesitas itu sekarang sudah semakin banyak atau justru ada penurunan? Ada yang bilang kan gini, sekarang atau dulu dengan sekarang itu tingkat kemakmuran dan tingkat ekonomi masyarakat kan sudah beda ya. Katanya seperti itu. Kalau dulu bisa dilihat dari konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau dulu mungkin hanya sekedar tiwul, gaplek gitu kan, nasi jagung, tapi sekarang kan lebih banyak kan ke nasi. Bagaimana untuk angka prevalensi obesitas di Indonesia? Kalau angka prevalensinya sendiri berdasarkan data dari Riskesdas itu mengalami peningkatan, Mbak. Obesitasnya? Iya, dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Dari angka 10,8% menjadi 21,8%. Seperti itu. Apa itu faktornya mungkin? Bisa jadi karena pola hidup yang salah, kurang aktivitas fisik juga bisa. Terus mungkin asupan itu tadi kalori yang berlebih, faktor lain seperti genetik juga pengaruh. Atau konsumsi alkohol, minuman manis yang lain juga bisa. Baik, gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan obesitas itu Mbak diantaranya? Biasanya gaya hidup yang sedentary lifestyle Mbak. Kurangnya aktivitas fisik, terus juga jarang olahraga seperti itu. Jadi lebih ke gaya hidup seperti itu ya. Terus kalau masalah genetik tadi gimana? Apakah orang tua, seseorang yang misalnya orang tuanya ini mengalami kegemukan atau obesitas langsung juga menurun ke anaknya? Ada beberapa penelitian yang menyebutkan begitu. Jadi obesitas bisa menurun ke anak-anaknya jika orang tuanya ada yang memiliki gen obesitas. Nah, caranya gimana ini untuk menghindari agar anak-anaknya nanti tidak mengalami obesitas lagi ke depannya? Ya, tentunya memperbaiki asupan kalorinya. Jadi diperbanyak makan sayur, buah, terus diperbanyak juga konsumsi cairannya. Dalam sehari mungkin bisa 2 liter minimal minum air putih, terus dihindari faktor-faktor lain seperti merokok atau konsumsi alkohol, seperti itu. Baik, jadi intinya harus mengurangi karbohidrat atau makanan yang kita konsumsi gitu ya Mbak ya? Iya, selain itu juga perlu aktivitas fisik juga. Ya otomatis ya, kalau banyak makan ya otomatis ini akan kelebihan berat badan. Beda kalau misalnya ya makanannya diatur, ditakar seperti itu, nggak bakalan obesitas, apalagi kalau diikuti dengan misalnya berolahraga dan sebagainya begitu ya. Baik. Lantas dampak-dampak buruknya ada nggak untuk kesehatan kita kalau seseorang mengalami obesitas ini Mbak? Ada. Dampak-dampaknya seperti bisa timbulnya beberapa penyakit, contohnya diabetes, terus mungkin hipertensi atau kardiovaskuler, penyakit kanker juga bisa. Selain itu, obesitas juga bisa mengganggu gangguan psikologis dari seseorang. Kalau misal dia merasa tidak nyaman di lingkungannya, apalagi kalau misal ada body shaming seperti itu. Diolok-olok ya. Lemune ya Allah, segerdu apa? Segernya gitu. Ternyata belakangnya bukan seger karena seger penampilan, tapi segerdu gedenya gitu. Sampai seperti itu kan ya? Iya, bisa. Terus selain itu mengganggu produktivitas kerja juga bisa Mbak. Kenapa ini? Karena abot ya? Bisa gerakannya lamban seperti itu waktu kerja. Baik. Dan kadang-kadang kalau misalnya anak-anak gitu ya, sekarang kan ya mungkin waktu kecilnya sudah dipuji-puji, wah imutnya, montoknya gitu ya. Tapi setelah lama-kelamaan ketika dia gede, malah justru jadi bahan olok-olok, itu yang harus dihindari kan? Iya, betul. Oke, baik. Nah kemudian Mbak, ini apakah benar jika masalah obesitas ini karena kelebihan gizi? Sama nggak kelebihan gizi sama obesitas ini sendiri? Kalau obesitas itu sebenarnya masalah gizi, merupakan salah satu masalah gizi yang disebabkan oleh nggak semua zat gizi. Jadi ada beberapa saja, contohnya itu tadi kalori, terus juga lemak, gula, garam, seperti itu. Baik. Terus ini kan tadi temanya adalah cegah obesitas dengan berpuasa. Memang bisa Mbak, caranya gimana ini berarti? Iya,
Sebenarnya kalau berpuasa itu bisa menjadi metode ya untuk penurunan berat badan asalkan dikerjakan dengan benar. Karena saat berpuasa sendiri pastinya melewatkan 1 kali makan ya Mbak ya. Kan makannya cuma buka sama sahur. Terus selain itu pada waktu obesitas terjadi pembakaran cadangan lemak yang banyak dalam tubuh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mungkin teman-teman. Kalau misal mau program penurunan berat badan, salah satunya bisa dengan berpuasa. Tapi ada syarat-syarat khususnya nggak? Misalnya seminggu harus berapa turunnya? Kalau misalnya tadi berpuasa bisa menurunkan berat badan atau bisa menurunkan obesitas begitu. Adakah syaratnya agar intinya itu tidak membuat kita lemas ketika berpuasa? Iya. Kalau untuk penurunan kalori sendiri itu bisa sehari 500 sampai 1000 kalori untuk penurunannya. Tapi kalau misal pemula itu bisa mulai dari mungkin 500 dulu, nanti kalau misal sudah terlatih bisa ditambah sampai 1000 kalori dalam sehari. Kalau untuk penurunan berat badan dalam 1 minggu maksimalnya 1 kilogram. Cuman 1 kilo? Iya. Kenapa kok nggak bisa misalnya seminggu bisa 3 kilo gitu langsung, jadi ketika sudah selesai puasanya tiba-tiba udah langsing aja gitu Mbak? Justru ganggu gitu ya? Ganggu kesehatan ya? Iya, seperti itu. Jadi kurang bagus kalau misal penurunan berat badannya melebihi 1 kilo dalam seminggu. Jadi setengah sampai 1 kilo. Setengah sampai 1 kilo gitu ya? Baik-baik, tahan dulu Mbak, nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua dari tema kita di pagi ini soal cegah obesitas dengan berpuasa. Tetaplah bersama dengan kita di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM. Kita akan kembali setelah beberapa iklan ini. Baik, masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari 94,2 Gema Surya FM dan masih juga bersama dengan Mbak Nova Septian Nur Islami. Ini ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo yang tetap menemani kita di pagi ini. Kita lanjutkan ya Mbak ya. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bagaimana caranya ketika misalnya pas berpuasa kita bisa menurunkan obesitas kita seperti itu. Nah, ini bagi yang misalnya nih yang sudah terlanjur obesitas gitu, sebenarnya apa yang harus dilakukan dan mungkin ada teknisnya Mbak? Ini susah banget loh. Jadi ngurangin makan itu kalau rasanya kalau orang gemuk itu ya makan apapun itu bakal jadi gemuk gitu loh, jadi berat badan. Kadang-kadang rasanya ini gini, saya itu nggak makan apa-apa, makan juga sedikit, nggak ngemil, cuman minum air putih doang ya, itu kok bisa gemuk gitu loh Mbak. Gimana Mbak caranya Mbak kalau orang yang sudah terlanjur mengalami obesitas? Iya, pertama tentunya pengaturan diet ya Mbak ya. Jadi harus diniatkan kan dari awal? Iya, diniatkan dari awal harus pengaturan diet. Nanti diperbanyak mungkin buah atau sayur yang sebagai antiinflamasi. Untuk buah-buahnya bisa dipilih. Maksudnya antiinflamasi? Biasanya kalau orang dengan obesitas itu memiliki inflamasi dalam tubuhnya. Jadi dia ibaratnya cepat peningkatan berat badannya seperti itu. Bisa artinya ini sudah bakat gitu ya? Atau gimana? Iya, bisa jadi. Gitu. Bakatnya gemuk ya gemuk. Mau diapain pun tetap gemuk gitu ya. Iya, maksudnya mungkin konsumsi makanan sedikit saja peningkatan berat badannya bisa cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami obesitas seperti itu. Baik. Jadi mungkin bisa dipilih buah-buahan antiinflamasi seperti alpukat, terus jeruk, anggur atau biji-bijian. Itu ditambahkan dalam menu buka dan sahurnya atau maksudnya untuk menggantikan nasi Mbak, tanpa nasi? Sebaiknya tetap konsumsi nasi, terus nanti mungkin selingan atau tambahannya bisa ditambahkan buah-buah tersebut. Seperti itu. Baik. Bahan-bahan Mbak, selain pengganti nasi itu selain nasi apa sih maksudnya yang kadar kalorinya itu lebih rendah Mbak? Kalau selain nasi ya Mbak ya, mungkin bisa diambil karbohidrat kompleks. Karena apa itu karbohidrat kompleks ini? Kompleks biasanya penyerapannya dalam tubuh lebih lama, sehingga
bisa menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama juga. Apa itu diantaranya? Contohnya nasi merah. Aduh, nasi merah. Oatmeal. Oatmeal. Iya, sereal juga bisa. Oh, jadi itu digunakan untuk mengganti nasi gitu ya? Iya. Oh. Atau kalau mau diganti dengan sumber karbohidrat yang lain juga bisa, seperti kentang mungkin. Terus jagung juga bisa. Jangan sampai gini, mungkin pakai nasi iya, makan nasi iya, Iya. kemudian oatmealnya juga iya, seperti ditambahin itu ya. lagi, ya kan? Bubur jagung, jadi satu loh. Double karbo dari Mbak Judina. Jadi udah kayak apa ya, kayak tempat pembuangan sampah aja diri kita kalau misalnya gemuk ya seperti itu ya Mbak ya, memang susah loh. Jadi bisa digantikan misalnya dengan kentang gitu. Itu seberapa kalau misalnya pengen menggantinya Mbak? Ukurannya? Untuk takarannya 100 gram nasi itu bisa diganti mungkin 1 sampai 1,5 kentang. Setiap sekali makan gitu Iya. ya. Terus ada nggak misalnya minuman yang misalnya konon kalau misalnya orang mengalami obesitas itu agak susah juga misalnya BAB dan sebagainya sehingga numpuk di sana. Bener nggak sih hal-hal yang kayak gitu Mbak? Kalau susah BAB biasanya bisa disebabkan karena kurangnya serat ya Mbak ya. Jadi mungkin bisa dicukupi asupan seratnya dari sayur terutama, terus bisa juga dari konsumsi cairannya kurang juga bisa. Kalau untuk Baik. sembelit. Terus bagaimana untuk pola makan yang baik ini selama berpuasa untuk seseorang yang mengalami obesitas itu tadi Mbak? Ya, tentunya ketika berbuka puasa sebaiknya dihindari atau dikurangi makan makanan yang manis. Atau Manis minuman memang manis. ada kaitannya dengan obesitas ya Mbak? Bisa ada. Seperti itu. Terus selain itu nanti dikurangi juga makan makanan yang tinggi lemak, pengolahan dengan penggorengan ataupun dengan santan yang terlalu kental. Bisa diganti pengolahannya dengan pengukusan, perebusan atau sayur sop bening seperti itu. Terus selain Jadi itu jenis sayuran yang kita konsumsi pengaruh juga ternyata ya. Kayak misalnya cara masak maksudnya. lebih ke cara pengolahannya. Yang kayak gimana itu yang berpotensi menyebabkan obesitas? Bersantan berarti ya? Iya, tentunya yang tinggi lemak seperti bersantan atau pengolahan dengan menggunakan minyak yang terlalu banyak. Jadi gorengan itu ya harus dikurangi bener nih. Iya. Takarnya seberapa sih kalau misalnya pas buka puasa gitu? Takarannya kalau untuk penggunaan minyak itu sebaiknya dalam sehari tidak lebih dari 5 sendok makan. 5 sendok makan. Padahal kita kan nggak mengonsumsi minyak ya. Minyak kita tuang di wajan buat goreng tempe, goreng tahu. Tapi ternyata menyerap minyak juga kan ya? Iya. Oh, baik. Nah, sekarang ke tips sehatnya. Tips sehat untuk yang mengalami obesitas, pencegahannya kayak gimana biar kita tidak mengalami obesitas dan anak-anak nantinya bisa mengikuti panduan ini, terutama makanan-makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita Mbak, agar mereka juga nggak mengalami obesitas. Pestopen bu ini yang obesitas anaknya nggak perlu gitu loh maksudnya. Iya. Gimana Mbak? Tentunya yang pertama pengaturan pola makan itu tadi ya, dari makan makanan manis. Terus mungkin kalau untuk anak-anak dikurangi makan makanan yang ciki-ciki atau snack tinggi natrium. Terus juga ditingkatkan aktivitas fisiknya, cek kesehatan rutin. Jangan lupa juga pemantauan berat badan secara rutin. Berarti harus menyediakan timbangan khusus gitu atau dicantolin di cagaknya rumah masing-masing untuk mengukur berat badan kita atau gimana itu? Boleh, kalau mau menyediakan timbangan sendiri di rumah juga bisa. Itu lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Atau ke pelayanan kesehatan. Datang sekalian mungkin cek medical check up dan lain-lain. Oke. Nah, kalau di RSU Muhammadiyah seperti apa ini? Layanan-layanan yang diberikan kalau misalnya pengen konsultasi masalah gizi, masalah obesitas dan sebagainya ini, Mbak. Kalau di Ponorogo adakah yang sudah merasa kesulitan untuk mengendalikan berat badannya? Mungkin pernah datang ke bagian gizi di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Ya. Kalau di RSU Muhammadiyah Ponorogo sendiri terdapat poli gizi ya Mbak ya. Buka dari hari Senin sampai hari Sabtu
dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nanti bisa kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau program penurunan berat badan, peningkatan berat badan, atau mungkin diet-diet terkait penyakit tertentu, nanti bisa langsung ke Poligizi. Selain itu juga melayani catering, catering sehat atau juga dengan catering berbagai penyakit. Maksudnya catering sehat yang kayak gimana nih? Mungkin catering dengan tanpa penyakit penyerta. Jadi biasanya dietnya tinggi kalori, tinggi protein. Jadi bisa ya dilayani di sana gitu ya? Iya. Ada mungkin masyarakat atau pendengar kita pengen tahu Mbak, kalau misalnya catering diet ya yang disediakan oleh RSU Muhammadiyah itu caranya gimana untuk misalnya pengen dilayanin itu? Harus bayar berapa? Mungkin ada bocorannya nih. Iya, nanti untuk catering sehat pertama bisa konsultasi dulu ya Mbak terkait kondisi saat ini, terus mungkin berat badan, tinggi badan berapa, ada kondisi sakit tertentu apa tidak, seperti itu. Nanti untuk konsultasinya bisa ke WA Care atau ke nomor ahli gizinya sendiri juga bisa, atau nomor adminnya. Terus selain itu untuk biayanya nanti satu paket 3 kali makan 72.500. 3 kali makan itu ya? Iya, itu sudah makan. Ada amis-amisnya juga kan? Sudah lengkap nasi, protein hewani dan nabati sama sayur. Oke, baik. Itu bisa didapat setiap hari. Di bulan puasa juga bisa ya? Kalau di bulan puasa mungkin untuk bukanya aja ya Mbak. Kalau untuk sahurnya belum bisa. Itu diantar atau gimana sistemnya? Yang selama ini sudah berjalan? Iya, nanti diantar. Oh, jadi tinggal bukain pintu gitu ya? Iya. Tak perlu harus misalnya ke RSU Muhammadiyah tinggal ting tong paket gitu ya. Kalau di RSU Muhammadiyah gimana bunyinya? Paket gitu atau gimana? Paket. Tergantung yang nganter ya. Iya. Yang nganter Mas Andri atau Mas Wasis nih. Baik. Oke, terus gini Mbak, mungkin ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan oleh teman-teman yang mengalami obesitas. Ini masalah olahraga kan nggak bisa dipisahkan dari keseharian kita juga, apalagi yang pengen banget memang terlanjur obesitas, pengen mengurangi berat badannya. Jenis-jenis olahraga yang seperti apa mungkin yang bisa disarankan kepada pendengar kita untuk lebih bisa membakar lemak? Kalau bawaannya biasanya kan mager kalau orang yang mengalami obesitas ya kan? Kalau jenengan sih enggak, kalau saya tuh mager bener. Iya. Gimana? Kalau jenis olahraganya mungkin bisa dari olahraga yang low impact dulu ya Mbak. Atau low impact itu maksudnya gimana? Atau olahraga jenis aerobik yang mungkin intensitasnya tidak terlalu tinggi. Contohnya jalan kaki, terus bersepeda, berenang, senam, itu juga bisa. Oke. Yang low impact gitu low ya? Low impact dulu. Nanti kalau penyesuaian, kalau misal sekiranya sudah menyesuaikan, bisa ditingkatkan lagi. Mungkin olahraganya lebih berat. Baik, durasinya ada nggak aturannya? Kalau durasinya, misal sudah mengalami obesitas, dianjurkan olahraga 150 menit per minggunya. 150 menit kalau dibagi 7 rata-rata berapa itu? 20 menit sampai 30 menit ya per harinya gitu ya? Setengah jaman. 20 sampai 30 menit. Oke deh. Yang penting dilakukan secara rutin. jangan ngarepin langsingnya aja tanpa mau berusaha. Itu kan sebenarnya kuncinya ya Mbak ya. Betul sekali Mbak. Terakhir ini tipsnya sekali lagi mungkin bisa diulang bagaimana caranya untuk teman-teman agar kita bisa terhindar dari obesitas ini Mbak. Monggo. Tentunya tips yang pertama, jangan lupa aktivitas fisik, itu tetap penting ya. Terus yang kedua, atur pola makan. Yang ketiga, bisa diimbangi dengan mungkin berpuasa. Kalaupun pada saat Ramadan ya puasa Ramadan. Kalau hari-hari biasa bisa puasa mungkin intermittent atau Senin Kamis ya. Terus selain itu juga mungkin pemantauan berat badan secara rutin. Itu penting juga ya. Penting juga, hindari faktor pemicu seperti alkohol, rokok, seperti itu Mbak. Mengkonsumsi gorengan terlalu banyak. Gorengan juga. Minuman manis mungkin bisa begitu iya. Ya. Baik. Makanan atau minuman tinggi natrium juga sebaiknya dihindari. Apa itu natriumnya?
Mungkin bisa dari minuman kemasan, makanan-makanan kemasan, ataupun penggunaan garam. Oh, biasanya anak-anak yang banyak mengkonsumsi ini ya. Iya. Nggak bisa dicegah tuh kalau sudah diajak ke supermarket bawaannya minta jajan mulu ya. Ciki-ciki. Baik Mbak Nova, terima kasih sudah rawuh di program Obsesi untuk pagi ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa lanjutkan lagi dengan tema yang lain ya. Matur suwun sudah bersama dengan kita, dan teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyimak program Obsesi 94,2 Gema Surya FM. Jangan lupa Anda bisa menyimak juga siaran ulangnya di channel YouTube Gema Surya FM maupun di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.